Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Aditya Adnyana. Saya mengajar mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Denpasar, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 program studi pendidikan agama Hindu pada LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan dengan nomor peserta PPG 501 031 261 84002. Pada hari ini saya melaksanakan uji kinerja di sekolah SMA Negeri 2 Denpasar. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Saraswati Namastutim Warade Pamurwakimir Idaramam Karisyami Ihi Bhavatu Mesatur Om Santi Santi Berpas selesai. Silakan. Ya, semangat. Masih. Mudah-mudahan masih semangat. Apakah sudah semuanya makan siang ini? Ada yang belum? Ada yang belum? Ya. Bahwasanya makan siang itu menjadi penting. Pentingnya karena apa? Seperti yang pernah saya katakan, logistik itu menentukan logika. Apa isi perut Anda, itulah isi kepala. Itu kenapa pemerintah itu membuat sebuah kebijakan memberikan makan siang ketika teman-teman anak-anak ini lebih berkonsentrasi pada saat kegiatan belajar. Sebelum masuk mungkin ke materi, saya akan melakukan absensi pada siswa yang hadir dan tidak. Atas nama Anak Agung Sadung Cynthia Pranyaga. Sampai Pak. Oke. Kemudian ada namanya Desa Ayu Madini atas nama Gelang Daristi. Kemudian Komang Krista. Ya. Baik, ada beberapa teman yang tidak hadir. Kita akan membahas materi Upanishad. Ya. Sebelum masuk ke pengertian Upanishad, mungkin teman-teman bertanya-tanya apa sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran membahas Upanishad. Satu, peserta didik mampu menjelaskan isi dari Weda, karena Upanishad berasal dari yang namanya Weda. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan konsep keimanan dalam Weda serta menyebutkan etika dalam Weda. Jadi ada proses di mana peserta didik mampu menjelaskan kembali melalui proses diskusi. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis. Peserta didik mampu mendiskusikan apa yang didapatkan dari proses penjelasan Weda dalam penerapan Weda di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita masuk ke mengenal Upanishad. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mengerti serta memahami apa yang menjadi arti dari Upanishad. Sekarang saya tanyakan kembali mengingat pembelajaran sebelumnya. Menurut anak-anak, apa arti dari Upanishad? Ayo. Ya. Duduk di dekat guru, yang artinya ada proses apa? Pembelajaran, pendidikan. Ya. Jadi Upanishad itu adalah duduk di dekat guru. Kemudian secara etimologi, bahwasanya Upanishad itu adalah sebuah kitab Upanishad yang berkembang melalui konsep Weda itu, kalau dipahami lebih mendalam, itu
ditulis dengan bahasa Dewi Pak. Dari penjelasan tersebut sekiranya ada yang mungkin perlu didiskusikan. Ya, silakan dulu. Kan seperti yang kita ketahui bahwa yang tadi warisan itu ditulis dengan menggunakan bahasa dari Wawang. Nah itu apa yang membuat perbedaan antara bahasa Sanskerta dan bahasa dari Wawang? Perbedaan antara bahasa Sanskerta dan bahasa Sanskerta melalui huruf Sanskertanya mengartikulasikan sebuah bahasa melalui sudut, sama seperti bahasa Bali dengan aksara Bali. Tapi bahasa Dewa itu diyakini sebagai bahasa dewa. Jadi itu hanya bisa diucapkan. Makanya bahasa Dewa itu rujukannya adalah beda, hanya eksklusif dapat diucapkan tanpa bisa ditulis. Oke, jadi kalau bahasa Sanskerta dia ada simbolik tulisan. Berkenaan dengan pokok pembahasan Upanishad sebagai filsafat Hindu, bahwasanya seperti yang kita ketahui di awal sudah dibahas, Upanishad merupakan salah satu bentuk duduk di dekat guru. Duduk di dekat guru berarti para siswa itu sedang melakukan proses belajar. Dalam hal ini saya ingin memberikan suatu pertanyaan kritis kepada teman-teman, suatu kasus kritis kepada teman-teman. Pendidikan hari ini selalu dibedakan antara pendidikan konservatif dan pendidikan liberal, atau yang disebut sebagai pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Pendidikan tradisional selalu mengacu kepada nilai-nilai yang bersifat kuno. Pendidikan modern selalu mengimplementasikan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang berbau digital. Dengan demikian, permasalahan itu muncul pada saat memperdebatkan lebih baik pendidikan tradisional atau pendidikan modern. Hari ini Bapak akan membagi teman-teman menjadi dua kelompok yang nantinya akan masing-masing mengkritisi dan membahas, sama-sama berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan dua pokok paradigma, yaitu pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Sebelumnya Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yang mempertanyakan beberapa poin tentang pembahasan Upanishad. Ya, oke, saya bagikan 5 ini. Nanti dijawab. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan disimak LKPD-nya, dibaca, kemudian dipahami. Setelah dipahami, masing-masing kelompok silakan memecahkan permasalahan tentang yang namanya pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Oke, masing-masing kelompok saya persilakan untuk mengerjakan tugasnya. Oke, silakan disimak kerjakan. Ya. Ini kerjain apa? Ya kerjainnya apa? Apa yang menjadi pertanyaan silakan dituangkan dalam kerja kelompok yang membahas tentang pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Oke, baik, berkaitan tentang pembahasan pendidikan tradisional dan modern menurut perspektif Upanishad, kita akan presentasikan untuk mewakili kelompok 1 dibagi oleh 3 orang teman-teman yang kita akan presentasikan. Ya.
Oke, kesimpulannya. Tetapi juga bijaksana dan jiwa spiritual melalui guru murid nilai dharma, satya, besar dan tapasya kita dapat membangun karakter dan moral yang kokoh. Berbeda dengan pendidikan modern yang sering menekankan aspek dengan pendidikan ini mengajarkan tanggung jawab sosial, kepedulian, dan keseimbangan hidup sehingga relevan dan esensial bagi generasi muda yang menghadapi tantangan moral dan spiritual di era modern. Oke, saya kira ada yang mau menanggapi? Boleh, silakan. Ya. Ya, pertanyaan. Nah, kalau misalnya menurut kalian kan, kalau misalnya di pendidikan modern tradisional itu baik daripada pendidikan modern, kalau misalnya kita kembali ke zaman dahulu, itu kan pastinya kita belajar itu pastinya menggunakan buku atau kamus-kamus yang telah ditulis berdasarkan pasal-pasalnya. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita mendapatkan suatu pemikiran, nah, itu kita ingin memecahkan masalah tersebut, tapi di sumber-sumber lainnya seperti buku dan buku yang ada di perpustakaan itu ternyata tidak ada yang membahas hal tersebut. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan informasi supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Oke, silakan. Kebiasaan sehari-hari itu atau pengalaman yang dilakukan itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjawab permasalahan seperti ini yang harus dari. Oke, kita Sekian dari kami, kami kurangnya dapat membuka. Ya, silakan. Ini katanya kelompok pendidikan tradisional telah mempresentasikan dengan baik bahwasanya pendidikan tradisional hebatnya adalah merupakan sesuatu yang menjadikan generasi muda lebih awareness dengan budaya-budaya yang alihum sehingga terjadinya kolaborasi antara budaya tradisional dan modern. Oke, silakan selanjutnya dari kelompok pendidikan modern. Saya minta bantuan. Saudara Pak mewakili. Ya, silakan. Oke, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kita, yaitu pendidikan modern. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komando Pendidikan Yasa, 14. Saya Komando nama saya Bola. Oke, kita lanjut saja langsung ke materinya. Nah, kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan modern. Nah, pendidikan modern itu merujuk pada pendekatan pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Proses mengajar dan belajar dan mengajar di dalamnya tidak lagi berfokus hanya pada transfer pengetahuan. Jadi kita tuh belajar tuh tidak harus melalui yang namanya sebuah pedoman, ya, seperti guru atau lampu. Kita juga bisa belajar dari media digital seperti internet atau teknologi. Nah, tapi juga bisa pada perkembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas dan kolaborasi. Dan kalian juga bisa belajar dari sebuah pengalaman juga.
Nah, jika pada pendidikan tradisional seperti pada zaman pada murid itu lebih banyak menghafal ajaran guru dalam sistem guru-guru. Maka pendidikan modern justru mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang nyata. Jadi yang tradisional itu lebih tepatnya kita belajar kepada seorang guru, dan kalau modern itu kita lebih belajar secara mandiri. Oke, kesimpulannya pendidikan modern nanti sebagai jawaban atas keterbatasan pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada hafalan dan peran guru sebagai pusat pengetahuan. Namun pendidikan tradisional tetap memiliki nilai yang berharga, terutama dalam menjaga budaya, etika, dan agama. Oleh karena itu, pendidikan modern idealnya tidak mendengarkan program tradisional, melainkan menggabungkannya sehingga terbentuk pendidikan yang seimbang. Baik, dari presentasi tim pendidikan modern, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Jadi kan aku nanya tadi terkait dengan pendidikan modern ini, contohnya kayak misalkan kita ada sekarang, kayak SD, SMP maupun SMA. Nah, justru kalau misalkan di pendidikan modern yang sekarang ini malah kayak banyak kasus anak muda yang cenderung kayak misalkan dia itu kurang memahami pembelajaran, jadi dia kayak bingung sendiri gitu. Terus di pendidikan modern ini juga ada yang namanya ChatGPT atau AI. Nah, jadi tadi kan kamu bilang udah kalau misalkan siswa di pendidikan modern itu sudah lebih aktif dan juga lebih mandiri. Tapi justru kalau misalkan menurutku itu tuh malah jadi kalau misalkan pendidikan modern itu malah menurutku kayak dia itu bukan mandiri lagi namanya. Jadi dia itu kayak malah terpantau sama yang namanya terpantau atau enggak, kayak misalnya dia itu kayak ketergantungan sama yang namanya AI itu. Gimana cara menanggapi kalau misalkan pendidikan modern itu lebih baik? Nah, menurut kami dari kelompok kami itu seperti yang ada seorang guru yang mengatakan bahwa AI itu hanya seperti yang apa saja kita sebagai orang, tapi dia itu hanya melakukan apa yang ditugaskan. Jadi dia itu tidak memiliki emosional jadinya. Jadi tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi dia itu hanya bisa melakukan tugasnya yang diperintahkan oleh tuannya. Jadi yang bakal bisa menentukan emosionalnya itu benar atau baik itu dari manusia itu sendiri, karena di manusia itu memiliki yang namanya jiwa emosional, sedangkan di AI itu tidak. Jadi untuk masalah kebenaran dan kesalahan itu bisa kita pikir belakangan, tetapi kita harus bisa memikirkan itu dengan jiwa lebih berpikir kritis kita dan juga jiwa emosional kita. Oke, ya satu pertanyaan untuk silakan Yesus. Yang kami ucapkan Ya, terima kasih teman-teman. Artinya dua kelompok antara pendidikan tradisional dan pendidikan modern sudah paham sekali tentang bagaimana antara pendidikan tradisional dan modern bersinergi sehingga harmoni menunjang proses pembelajaran. Oke, sebelum menyelesaikan proses pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan atau sebagai asesmen formatif melalui link Google Form. Dan setelah mengerjakan lembar kerja LKPD, silahkan lembar kerja tersebut dikumpulkan. Terima kasih. Oke, saya akan kirimkan ke Google. Oke, saya akan kirimkan ke grupnya. Dan masing-masing teman-teman saya minta untuk mengerjakan. Jadi kesimpulan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 12. Maksudnya proses pembelajaran selalu ingin mengharmonisasi tentang yang namanya tradisional dan modern, sehingga apa yang menjadi tujuan manusia dalam proses pembelajaran akan mencapai hasil yang bagus. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan pamit.